Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mantufal Majid dari kelas PTF. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang materi pengantar basis data dari dosen pengampu Dr. Mustari Lamada SPD MT. Oke, kita ke pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas. Itu yang pertama basis data, yang kedua tiga tingkatan arsitektur basis data ANSYS Spark, yang kedua bahas dalam DBMS, model data, fungsi DBMS, komponen DBMS, dan arsitektur DBMS multi-user. Kita ke pokok yang pertama, yaitu basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBMS yang didasarkan pada perluaran arsitektur yang disebut sebagai ANSYS Spark. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak yang mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasi. Oleh karena itu, titik awal untuk perencanaan sebuah basis data haruslah abstrak, dari deskripsi umum dari kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. Lebih jauh lagi, jika sebuah basis data merupakan suatu sumber yang biasa digunakan bersama, maka setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda-beda terhadap data di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan ini, arsitektur komersial basis data yang banyak digunakan telah tersedia saat ini dan telah mengalami perluasan, yaitu arsitektur ANSYS Spark. Kita ke pokok yang kedua, yaitu tiga tingkatan basis data ANSYS Spark. Ada tiga tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. Tiga tingkatan tersebut adalah, yaitu yang pertama tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan arah pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sebuah jumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. Yang kedua itu tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan komponen cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antar datanya. Yaitu yang pertama semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Yang kedua batasan data, informasi semantik tentang data, dan keamanan dan integritas informasi. Dan yang ketiga yaitu tingkat internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan dengan tempat penyimpanan storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu pertama alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua deskripsi record untuk penyimpanan. Yang ketiga penempatan record, dan keempat yaitu penempatan data dan teknik encryption. Bahkan dan tujuan tingkatan arsitektur basis data seperti pada gambar tersebut, itu adalah bahkan dari tingkatan arsitektur basis data, dan tujuan utama dari tiga tingkat arsitektur tersebut yaitu memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak memperoleh tingkat yang lebih tinggi. Ada dua jenis data independence, yaitu yang pertama physical data independence, bahwa internal schema dapat diubah oleh DBMA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua, logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBMA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal terhadap konseptual skema. Kita ke pokok selanjutnya, itu bahasa dalam DBMS. DBMS merupakan kependekan dari Database Management System, adalah komponen program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengkomunikasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data, biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu. Itu disebut, yang pertama data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam penggunaan biasanya dapat ditempelkan atau embedded pada bahasa tuan rumah, COBOL, PLI, dan sebagainya.
Itu pertama, Data Definition Language atau DDL, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. Yang ketiga, bahasa yang digunakan untuk menyebarkan pemroses dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Dan yang kedua itu non-prosedural, digunakan untuk menyebarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Secara khusus, pengguna menggunakan berbagai bahasa. Program aplikasi menggunakan bahasa-bahasa seperti COBOL, Informix, dan lain-lain. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data. Secara konsep, itu pertama, pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Yang kedua, DBMS menangkap dan menginterpretasikannya. Dan ketiga itu DBMS mencari eksternal atau konseptual mapping, konseptual skema, konseptual mapping, dan internal skema. Dan yang keempat itu DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. Proses 1 sampai dengan dapat dilakukan secara interaktif atau compile dulu. Kita ke pokok selanjutnya itu model data. Model data adalah komponen konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis data atau model data berbasis record. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah semantik, entity relationship, functional, object, dan oriented. Yang kedua itu model data berbasis record. Pada model ini, basis data terdiri dari jumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dalam bentuknya dan memiliki 3 macam jenis model, yaitu model data relasional, model data hierarki, dan model data jaringan. Kita ke pokok selanjutnya, yaitu fungsi DBMS. Layanan yang sebaiknya disediakan oleh database manajemen sistem adalah, yaitu yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan yang menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Yang ketiga itu mendukung transaksi. Menyediakan mekanisme yang akan menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. Yang keempat, melayani kontrol kurrensi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. Yang kelima, melayani recovery. Menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan sebelum terjadinya kerusakan pada basis tersebut. Yang keenam yaitu melayani otorisasi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses data. Yang ketujuh yaitu mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. Melayani integrity. Sebuah DBMS bertujuan untuk menjamin sebuah data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesembilan itu melayani data independence. Sebuah DBMS harus mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dan struktur basis data yang sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu melayani utility. Sebuah DBMS sebaiknya menyediakan komponen layanan utility. Dan kita ke pokok selanjutnya yaitu komponen DBMS. Pada gambar tersebut itu adalah bagian dari komponen DBMS dan definisinya sebagai berikut, yaitu yang pertama query processor, komponen yang berbentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua itu database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah rekor dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Yang kedua itu file manager, memanipulasi penyimpanan file dan mengatur lokasi ruang penyimpanan pada disk. DML processor, model yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi komponen tabel yang berisi metadata.
Dan yang terakhir yaitu Dictionary Manager, mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Oke, selanjutnya yaitu komponen utama software DBMS. Dan definisi dari gambar tersebut yaitu yang pertama authentication control, mulai memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua itu komponen processor yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Integrity checker untuk semua operasi yang merubah data. Integrity checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. Query optimizer, modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Transaction manager, modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi diterima transaksi. Scheduler, modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap base data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara satu dengan yang lain. Recovery manager, modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Dan yang terakhir itu buffer manager, modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara memori dan secondary storage seperti disk dan tape. Kita ke pokok selanjutnya itu arsitektur DBMS multi-user. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan subsystem dan sejumlah terminal semua pemproses dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. Yang kedua itu file server. File server mengandalkan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS, meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dan server jika diperlukan. File server juga berfungsi sebagai hard disk yang digunakan secara bersamaan. Data dictionary adalah tempat penyimpan informasi yang menggambarkan data dalam base data. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Sistem dictionary dapat dibedakan atau sistem aktif dan pasif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem sebaliknya. Sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan data basis data yang dilakukan oleh pemakai. Dan yang keempat yaitu client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur sebelumnya, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berintegrasi dalam bentuk sistem. Bentar. Oke, lanjut. Sesuai dengan namanya, ada sebuah proses client yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Jadi ada kebutuhan client dan server yang harus diletakkan pada mesin yang sama. Secara ringkas, umumnya server diletakkan pada satu sisi dalam dan client pada sisi yang lain. Dalam konteks basis data, client mengatur interface, berfungsi sebagai workstation tempat menjalankan aplikasi basis data. Client menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks dan generate kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa yang lain. Dan fungsi-fungsi client dan server yaitu pada client dulu yaitu mengatur user interface, menerima dan memeriksa sintaks input dan pemakai, memproses aplikasi, generate permintaan basis data dan memindahkan ke server, memberikan respon balik kepada pemakai. Server menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien, memeriksa autorisasi, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraint, melakukan query pemrosesan update dan memindahkan respons ke klien, memelihara data dictionary, menyediakan akses basis data secara bersamaan dan menyediakan kontrol recovery. Baik, sekian dari saya. Thanks for attention. See you next time.